Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta agar kita diberikan kemudahan, kesehatan, kesempatan untuk terus bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Asyarul Awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam hendaklah senantiasa kita lantunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam ibadah kita. Semua perbuatan Rasulullah, perkataannya, persetujuannya, sifat-sifatnya adalah teladan kita. Bila kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, maka itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 22 dan 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Ayat yang kita bacakan di surat Az-Zumar ini berkaitan dengan orang yang berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran, dan orang yang tidak mau berzikir mengingat Allah, tidak mau membaca Al-Quran. Di sini di ayat yang kita bacakan tadi, Allah membuka dengan satu pertanyaan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah sama orang-orang yang sudah Allah bukakan hatinya dan Allah berikan cahaya di dalam hatinya dengan orang-orang yang keras hatinya dan tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah? Salah satu bentuk zikir yang paling utama, salah satu bentuk zikir yang paling utama dikatakan oleh para ulama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bentuk zikir kepada Allah yang dianjurkan oleh para ulama. Apakah sama orang-orang yang dibukakan Allah hatinya, yang diberikan cahaya, fahuwa ala nurin min rabbih, apakah sama dengan orang-orang yang keras hatinya, tidak mau berzikir mengingat Allah? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang yang hatinya keras, tidak mau berzikir kepada Allah. Celakalah orang yang hatinya keras, tidak mau membaca Al-Quran. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama sekali mendapatkan wahyu di Gua Hira, perintah pertama dari wahyu Islam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sudah menciptakan. Bacalah Iqra. Kita adalah umat
yang wahyu pertama diturunkan perintahnya adalah untuk membaca kitab suci Al-Quran. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan membaca Al-Quran itu ada dua bentuknya, tilawatu lafzihi wa tilawatu hukmihi. Syekh Utsaimin mengatakan bentuk tilawah Quran itu ada dua. Tilawatu lafzihi, membaca Al-Quran sesuai makhrajnya, sesuai tajwidnya, kita baca sesuai hukum-hukum bacaan Al-Quran. Tilawatu hukmihi, artinya kita melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau dibaca Al-Quran dengan benar-benar kita membacanya, dengan sebenar-benarnya bacaan, baik bacaan tilawah lafzihi, tilawah lafaznya, maupun tilawah hukumnya, yakni kita amalkan hukumnya, insya Allah umat Islam penuh dengan cahaya Al-Quran, terang benderang. Ulama mengatakan, bukankah keterpurukan umat Islam hari ini, bukankah kemunduran kita umat Islam hari ini karena kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran? Jangankan nilainya kita amalkan, ayatnya saja jarang kita baca, jarang yang membaca Al-Quran. Kalaupun sudah dibaca, sedikit yang memahami makna Al-Quran. Kalaupun sudah memahami maknanya, sedikit pula yang mengamalkan. Ini pekerjaan rumah kita umat Islam. Di mana-mana di seluruh dunia, gerakan kita, anjuran kita adalah untuk kembali kepada Al-Quran. Ya. Jadi di ayat ini Al-Quran, ya, di hadapan ayat suci Al-Quran ada dua umat. Umat yang pertama orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah, yang hatinya lunak, dan yang kedua orang yang hatinya keras. Keras hatinya, membatu hatinya, tidak mau membaca Al-Quran. Ya. Buktinya apa? Ayat selanjutnya, ayat 23, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum. Allah lah yang sudah menurunkan Al-Quran, ya. Allahu nazzala ahsanal hadith, sudah menurunkan perkataan yang terbaik, wahyu yang terbaik, Al-Kitaban, kitab suci Al-Quran, mutasyabihan, mirip ayat dan kisah-kisahnya, mathani, berulang-ulang kisah hikmah di dalam Al-Quran, taksyairu minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum, bergetar hati orang yang membaca Al-Quran, bergetar hati orang yang takut kepada Allah ketika membaca Al-Quran, bergetar hati orang yang takut kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Di surat Al-Anfal juga kita baca ciri-ciri orang beriman ketika dibacakan ayat Allah itu, wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, bergetar hatinya. Taksyairu minhu juludul ladzina yakshawna rabbahum, ya, bergetar, takut. Julud di sini dibahasakan julud, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lunak kulit dan hati orang-orang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lunak kulit dan hati mereka karena membaca Al-Quran, karena berzikir kepada Allah. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi may yasha, yang Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendakinya. Wa may yudlilillah fama lahu min had, yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran mengatakan, begitulah ayat Al-Quran, ketika dia datang ada orang yang bermanfaat ayat Quran itu kepadanya, bisa lunak hatinya, bisa tenang pembawaannya, tenang, ya, dengan membaca Al-Quran jadi tenang pembawaannya, tenang sikapnya, tenang dia hidup di dalam
di atas permukaan bumi. Tenang kehidupannya. Kenapa? Syarahallahu sadrahu lil Islam. Sudah Allah bukakan, Allah lapangkan hatinya menerima agama Islam. Adapun yang kedua dikatakan oleh Said Qutb, ada orang yang keras hatinya, keras membatu, tidak bermanfaat ayat Al-Quran. Ibarat batu yang ketika disirami oleh air hujan tidak bermanfaat, ya. Tidak ada yang bermanfaat. Bersih batu itu, akan tetapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga tidak bisa menahan air. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilmi, di dalam bab tentang ilmu, Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardon." Permisalan, kata Rasulullah, perumpamaan, aku diutus dengan petunjuk yang aku bawa, dengan ilmu pengetahuan yang aku bawa. Perumpamaannya sama dengan air hujan yang turun ke bumi. Air hujan yang turun ke bumi, kita lihatlah air hujan yang jatuh membasahi bumi. Ada tanah itu yang kata Rasulullah, kanat minha naqiyah, ada tanah itu tanah yang subur. Jadi ada air hujan turun, tanah yang subur, dia akan menerima air, dia akan menerima petunjuk, dia akan menerima air, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanbutu minhul kala'u wal ashbu, akan tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ada yang berbuah, ada sayur-sayuran yang bermanfaat menjadi bagi manusia dan hewan-hewan binatang ternak. Ini, ya, ini adalah permisalan tanah yang subur. Yang kedua, kanat minha ajadib, ada tanah itu yang kering, ya, ada tanah yang keras, tandus, akan tetapi masih bermanfaat, dia masih mau menampung air. Ada tanah yang ketika hujan turun, dia menampung air, jadilah perigi. Air di dalam perigi itu masih bisa bermanfaat bagi manusia untuk minum, bagi manusia untuk menyirami tanam-tanamannya, masih bermanfaat untuk diminum menjadi air minum bagi hewan ternak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata Rasulullah, dan ada juga tanah itu yang qi'an. Qi'an itu tanah gurun, tanah tandus, tidak bermanfaat. Jatuh hujan ke atas tanah itu, la tamsiku ardon, tanah itu tidak menampung air, juga tidak menumbuhkan tumbuhan, tidak subur, juga tidak menampung air. Itulah derajat orang di hadapan petunjuk yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia di hadapan agama Islam, petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang ketika datang petunjuk yang dibawa Rasulullah, Al-Quran yang dibawa Rasulullah, bermanfaat baginya. Ibarat tanah yang subur, dia memahami ajaran Islam tersebut dan dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Bermanfaat baginya, dia paham agama Islam itu dan dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Ibarat pohon yang memiliki buah, buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, tanahnya pun subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini derajat yang pertama, orang di hadapan petunjuk yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, ada orang di hadapan petunjuk yang dibawa Rasulullah, ada orang yang berhadapan dengan Al-Quran, ya. Dia tidak memahami Al-Quran, tidak memahami betul apa ajaran yang dibawa Rasulullah, akan tetapi dia menampung, dia masih bisa menyerap, walaupun dia tidak paham, dia mengajarkan. Orang bertanya kepada dia, masih bisa dia jawab, masih diajarkannya, disampaikannya ajaran Al-Quran ini, disampaikannya ajaran Islam ini kepada orang lain, walaupun pemahamannya tidak begitu paham, cuma dia menyerap, menghafal. Ini orang yang kedua, ibarat tanah yang kering, tetapi dia masih bisa menampung air. Air itu masih bisa diminum oleh manusia, masih bisa dipakai untuk air untuk menyirami tumbuhan. Tetapi ada manusia
yang datang Al-Quran, datang petunjuk dari Allah. Tidak dia menampung air, tidak juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak paham dia apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak bisa juga dia mengajarkan. Kalau bahasa orang kitanya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Tidak ada manfaatnya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, membaca kitab suci Al-Quran sebagaimana kita sampaikan tadi bisa membuat hati lapang. Adapun orang yang tidak mau membaca Al-Quran, mengingat Allah, itu akan membuat kehidupannya sempit. Sempit hidupnya di dunia, celaka juga hidupnya di akhirat. Di dalam surat Toha ayat 125 126 sering kita baca, sering kita dengar imam membacakannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, orang yang tidak mau berzikir mengingat Allah, orang yang tidak mau membaca Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, sesungguhnya dia hidupnya di dunia akan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Ya, pernah kita merasakan kehidupan yang sempit di dunia? Pernah kita merasakan susah hidup di dunia? Baca Al-Quran. Pernah merasakan sempit kehidupan kita? Baca Al-Quran. Berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, insya Allah akan dibukakan pintu kemudahan, dibukakan pintu rizki, dibukakan, Allah akan membuka jalan keluar bagi orang yang mau mengingatnya. Waman tetapi orang yang tidak mau mengingatnya, sombong, tidak mau membaca kalam ilahi, tidak mau membaca Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dongka, sesungguhnya hidupnya itu sempit. Ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu, dan nanti di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka orang-orang yang tidak mau berzikir, tidak mau membaca Al-Quran, dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, di dalam surat Toha. Wahai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta? Bukankah dulu aku di dunia bisa melihat? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dulu aku di dunia, bukankah aku bisa melihat? Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dulu di dunia, sudah datang ayat kami, engkau lupakan ayat kami. Fanasitaha, engkau lupakan ayat-ayat kami. Maka hari ini kata Allah, kami balas engkau sebagaimana dulu engkau melupakan ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini, di hari kiamat ini, kalian juga akan dilupakan oleh Allah. Ulama mengatakan al jazaa'u min jinsil amal. Ulama mengatakan balasan di hari akhirat itu sama dengan yang kita lakukan di dunia. Kita lupakan ayat Allah di dunia, Allah lupakan kita di akhirat, ya. Ini orang yang tidak mau membaca ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Rasulullah mengadu di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, ya rabbi, wahai Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku meninggalkan ayat Al-Quran ini. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka tinggalkan kitab suci Al-Quran ini. Jauh-jauh hari di dalam surat Al-Furqan sudah Allah rekam umatnya, ada yang meninggalkan ayat Al-Quran, ada yang meninggalkan ajaran Al-Quran. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka tinggalkan Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bentuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran ini seperti apa?
Di dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bentuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu setidaknya ada 5 macam. Setidaknya ada berapa? Ada 5 macamnya. Hajrut tilawah, ada orang yang tidak mau membaca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran maknanya tidak mau membaca Al-Quran. Ada orang yang hajrul hifzi, ada orang yang meninggalkan Al-Quran artinya tidak mau menghafal Al-Quran. Ada orang yang hajrut tadabbur, hajrut ta'ammul, ada orang yang meninggalkan Al-Quran maknanya tidak mau memahami, tidak mau mentadabburi, tidak mau memahami makna-makna ayat Al-Quran. Ada orang itu yang hajrul amal bihi, ada orang yang meninggalkan Al-Quran maknanya tidak mau mengamalkan ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir hajrut ta'lim, ada orang yang tidak mau mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah bentuk kiranya, bentuk interaksi yang harus kita perbaiki dengan kitab suci Al-Quran. Jadi bentuk interaksi yang selayaknya, yang sewajibnya, seharusnya kita lakukan adalah yang pertama, mari sama-sama kita perbaiki kualitas tilawah Al-Quran kita, kualitas membaca Al-Quran kita, pelajari tajwidnya, perbaiki bacaan kita. Mari sama-sama kita pelajari bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Setelah itu, setelah kualitas bacaan Al-Quran kita perbaiki, kita tingkatkan kuantitas membaca Al-Quran. Jumlah yang kita baca setiap hari kita perbaiki. Yang terbiasa membaca setengah halaman setiap hari, mulai ditingkatkan menjadi membaca 1 halaman. Di bulan Ramadan ada yang membaca setiap hari setengah juz. Kemudian ditingkatkan, mari kita tingkatkan kuantitasnya, kita baca sehari 1 juz. Tidak kuat 1 halaman, kita tambah jadi 2 halaman. Tidak kuat, tidak puas kita baca 2 halaman, tingkatkan jadi 3 halaman. Kita tingkatkan kualitas membacanya, kuantitasnya juga kita tambah ya. Ini yang pertama terkait membaca Al-Quran. Yang kedua menghafal. Kalau selama ini kita sudah menghafal surat-surat pendek, kita tambah hafalan kita. Terutama bagi kaum laki-laki, kaum bapak-bapak, hendaklah ada hafalan Al-Quran. Sebagai seorang imam di dalam keluarga, sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga besar, hendaklah kaum laki-laki, bapak-bapak, kaum laki-laki, hendaklah memperbaiki kualitas hafalan Al-Qur'annya. Jangan sampai ketika kita menjadi imam bagi istri kita, menjadi imam solat bagi anak-anak kita, yang kita baca terus Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Tingkatkan ya, tingkatkan sedikit ya, sedikit-sedikit kita mulai belajar. Kalau istiqomah insya Allah banyak jadinya ya. Kalau istiqomah kita rutin, kita mulai menghafal ya, Al-Quran, ayat-ayat pendek untuk menjadi imam, terutama imam dalam keluarga ya. Lebih dari itu untuk kita amalkan hafalan-hafalan itu ya. Kan senang istri nanti di rumah kalau suaminya udah sholat, memimpin sholat jamaah, Allahu Akbar ya. Setelah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Oh, istri di belakang, Masya Allah, suami saya sudah hafal, udah Alif Lam Mim bacaannya kan. Walaupun 1 ayat, Allahu Akbar, oh baru 1 ayat. Tapi kalau rutin nambah lagi nanti ayat selanjutnya. Besoknya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, nambah hafalan suami saya ya. Itu. Jadi menjadi imam bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, sama-sama kita perbaiki hafalan. Kita perkuat motivasi hafalan Al-Quran kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi." Hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Lalu akan maju surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan maju, tuhajjani fihi. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan maju menjadi pembela bagi orang yang membacakan Al-Quran. Ini hadis sahih, ada di sahih Imam Muslim.
hadis sahih. Jadi kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, insya Allah bacaan kita, Al-Quran itu akan menjadi pembela kita di hari kiamat. Di hadis yang lain yang sering kita baca, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi pembela bagi kita di hari kiamat. Kalau sudah dijanjikan oleh Rasulullah, Al-Quran akan menjadi pembela. Bahkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran akan membela kita nanti di hari kiamat. Lalu kenapa kita belum mau membaca Al-Quran? Rutinkan, istiqomahkan. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, bentuk interaksi kita, adab kita dengan Al-Quran yang ketiga adalah mentadabburinya, menta'ammul. Ta'ammul, tadabbur itu apa? Kita memahami makna-maknanya. Kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita buka Quran terjemah, kita baca maknanya. Kalau ada hukum yang tidak kita paham, sedikit-sedikit kita buka buku tafsirnya. Alhamdulillah sekarang banyak dijual buku tafsir Ibnu Katsir, Mukhtasar, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kitab tafsir yang sangat bermanfaat, ya. Sedikit-sedikit kalau kita baca Al-Quran tidak paham artinya, maknanya, buka terjemahannya. Sudah kita buka terjemahannya, kita masih ingin mendapatkan penjelasan, buka tafsirnya. Insya Allah ini gerbang ilmu yang sangat banyak. Ini akan menjadi pintu untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Bagusnya di setiap rumah kaum muslimin adalah Quran terjemah, adalah buku tafsir, minimal buku ringkasan tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang diterima oleh semua kalangan umat Islam. Apapun mazhabnya, tafsir Ibnu Katsir hari ini menjadi tafsir yang diterima oleh semua kalangan. Ya, kalau kita bilang saya mazhabnya ini, sudah tafsir Ibnu Katsir. Ya, hampir semua madrasah mazhab yang ada, semuanya setuju, semuanya sepakat, semuanya menerima tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau tafsir yang lain kan mungkin ada yang berat. Tafsir Al-Kasyaf punya Imam Zamakhsyari, tafsir Tobari mungkin banyak ya tingkatannya lebih tinggi. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir simple, hadis-hadis dia utarakan. Imam Ibnu Katsir dalam menulis tafsirnya iltizam, beliau komitmen dengan menuliskan hadis-hadis yang sahih. Kalau ada hadis dhaif, beliau akan terangkan ini dari hadis yang derajatnya dhaif. Itulah Ibnu Katsir, imam yang hidup pada abad ke-8 Hijriah dan diterima oleh semua ulama keilmuannya. Ya. Ini sikap kita yang ketiga dalam membaca Al-Quran. Kita mulai memperbaiki pemahaman kita. Kita baca, kita tadabburi ayat Al-Quran. Ibnul Qayyim mengatakan, laisa hunaka syai'un anfa'u lil abdi min tilawatil Qur'an wa ta'ammulihi. Tidak ada, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang bermanfaat bagi seorang hamba kecuali membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Ibnul Qayyim mengatakan, kita membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan Ibnul Qayyim berani mengatakan, tidak ada yang lebih bermanfaat dari membaca Al-Quran dan memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Ya. Adapun sikap kita yang keempat, adab kita yang keempat dengan Al-Quran adalah kita mulai mengamalkan ayat suci Al-Quran. Mari kita amalkan. Sudah kita baca, sudah mulai kita hafal, kita pahami ayat Al-Quran. Yang keempat, mari sama-sama kita amalkan. Kita amalkan ajaran Al-Quran. Ya, sedikit-sedikit. Sahabat mengatakan, ya, dulu kami membaca Al-Quran itu tidak melebihi 10 ayat. Ada yang mengatakan tidak melebihi 20 ayat. Ya, kalau belum kami amalkan, kami tidak akan menambah bacaan kami. Itu saat wahyu pertama turun, ya. Dibaca 10 ayat, dibaca 20 ayat, kalau sudah diamalkan baru ditambah pelajarannya. Ini terkait mengamalkan ayat suci Al-Quran. Dan orang-orang yang mengamalkan ayat suci Al-Quran, sebagaimana dikatakan
Imam Utsaimin tadi, ya, ini adalah orang yang tilawatu hukmihi, orang yang sudah membaca Al-Quran dengan hukum-hukumnya. Maksudnya membaca Al-Quran dengan hukum-hukumnya adalah mengamalkan ayat suci Al-Quran. Dan yang kelima adalah mengajarkan Al-Quran, ta'lim, mengajarkan ayat suci Al-Quran, mengajarkan nilainya, mengajarkan cara membacanya, mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran, mengajarkan tafsirnya, mengajarkan bagaimana cara mengamalkannya. Ya, ini yang kita lakukan. Sudah kita pahami maknanya, sudah kita baca, mari kita ajarkan pada anak-anak kita agar mereka mau menghormati Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mengamalkan ajaran Al-Quran. Hari ini kita betul-betul sangat bersedih. Hari ini ya, kita lihat di jalan-jalanan, kita lihat di masyarakat kita, anak-anak muda kita yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang jauh dari adab Islam. Yang kita tanyakan adalah di mana peran orang tua mereka, di mana orang tua yang mengajarkan. Mestinya peran orang tua wujud di dalam setiap rumah orang-orang beriman, di dalam setiap rumah orang-orang Islam. Nanti kalau ditanya apa agama anak itu, apa agama orang tuanya, mudah sekali orang menjawab agamanya adalah agama Islam. Tetapi sangat sayang, akhlak anak-anak kita jauh dari keislaman. PR besar kita adalah mengajarkan keluarga kita, mengajarkan keluarga besar kita, mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada ajaran Al-Quran, mengamalkan adab-adab Al-Quran, adab-adab Islam. Kalau Al-Quran sudah diamalkan, insya Allah cahaya Islam, cahaya keimanan, cahaya yang keluar dari Al-Quran itu akan menerangi keluarga kita, akan menerangi setiap rumah kita, menerangi masyarakat kita. Insya Allah, kalau Al-Quran sudah masuk ke dalam hati seorang manusia, maka manusia itu akan berubah. Kalau manusia sudah berubah, insya Allah dunia bisa berubah. Kalau Al-Quran sudah masuk ke dalam hati manusia, maka manusia itu insya Allah bisa berubah. Kalau manusia sudah berubah, insya Allah dunia pun bisa berubah. Ini yang kita harapkan, ini yang kita cita-citakan. Hari ini kita sudah menjalani hari 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Mari kita berlomba-lomba membaca ayat suci Al-Quran. Mari sama-sama kita baca Al-Quran dengan penuh tadabbur, dengan berusaha memahaminya. Semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita sudah menjadi hamba yang Qur'ani, hamba yang senang membaca Al-Quran. Semoga ketika keluar dari bulan suci Ramadan, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah jauhkan kita dari api neraka. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Semoga kita bisa mendapatkan berkah menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Istiqomah kita di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pertanyaannya kenapa kita membaca satu atau dua ayat, bahkan satu halaman dari ayat suci Al-Quran kita merasa bosan. Ya, kita merasa bosan sebenarnya karena kita tidak memahaminya, karena kita tidak paham apa yang kita baca. Tipsnya mudah, caranya mudah. Sambil kita baca, kalau merasa bosan, buka terjemahannya, kita lihat apa maknanya. Insya Allah, apalagi kalau kita buka tafsirnya, biasanya dalam tafsirnya ada cerita asbab nuzul ayat ini. Setelah ada asbab nuzul, biasanya ada cerita yang diambil dari kisah sahabat, kisah umat-umat terdahulu, sehingga kebosanan itu bisa hilang. Kenapa? Karena banyak wawasan yang masuk. Tetapi kalau kita membaca tidak paham, memang ya siapapun kita
kalau kita membaca saja terkadang cepat bosannya. Nah itu salah satu triknya. Sama dengan sholat. Sholat kita akan susah khusyuk kalau kita tidak memahami bacaan yang kita baca di dalam sholat. Ya, kata ulama, cara mudah untuk khusyuk, cara yang pertama kita pahami bacaan sholat kita. Allahu Akbar. Biasanya kan wajjahtu wajhiya. Itu kalau kita nggak paham susah kita khusyuk. Tetapi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita paham ayat yang kita baca pelan-pelan, ya, itu membuat kita khusyuk, membuat kita ingin mengetahui. Bahkan kalau kita tahu artinya, kita baca terjemahannya, kita ingin baca terus. Ini apa? Apalagi hukumnya belum selesai. Misalnya kita baca ayat tentang berhutang. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran kan adalah ayat tentang berhutang. Itu kalau kita baca belum penuh kita baca, kita akan penasaran bagaimana syariat berhutang di dalam Islam. Ternyata Allah menyuruh untuk ditulis, ya. Ditulis pun harus ada saksi, ya. Tetapi ada muamalah yang boleh tidak ditulis dalam berhutang, ya. Itu ketika kita baca ayatnya belum selesai, kita nggak akan mau berhenti karena belum selesai hukumnya. Itu kalau paham. Tapi kalau tidak paham, memang, dan itu perlu dipaksakan, harus dibiasakan. Kata orang-orang tua kita dahulu, bisa itu karena biasa, ya, bisa itu karena biasa. Dan memang kenyataannya kalau kita sudah biasakan, ya berat awalnya, tapi kalau sudah biasa ringan jadinya. Nah, itu salah satu bagaimana biar mudah menghilangkan kebosanan, ya. Dan yang kedua juga mencari waktu-waktu yang tepat membaca Al-Quran, waktu-waktu semangat. Ya, biasanya orang waktu semangat itu ada setelah sholat subuh, ya, sampai terbit syuruk. Itu waktu-waktu biasanya fisik habis bangun tidur, ya, itu fisik semangat. Yang kedua habis sholat maghrib, ya, pulang dari kerja menjelang asar, ya, kita beres-beres, bersih-bersih, siap-siap. Itu nanti habis maghrib itu mulai muncul semangat lagi, ya, muncul semangat. Jadikan tempat waktu untuk membaca Al-Quran. Makanya orang menjadikan waktu habis sholat subuh, kemudian habis sholat maghrib, itu waktu-waktu untuk membaca Al-Quran. Biar waktu yang tepat itu juga membantu kita untuk tidak cepat bosan. Ya, mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jika tidak, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.